Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Muhadik. Saya merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Kejuruan Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jenjang NQF dan saya memilih negara Denmark. Nantinya akan ada 4 sub yang akan saya jelaskan, yaitu ada peta negara, kemudian ada pengantar, tujuan, dan deskriptor dari negara Denmark itu sendiri. Baik, yang pertama yaitu peta negara. Dan di sini bisa dilihat bahwa peta negara Denmark yang saya lingkari ya, bisa dibilang cukup lumayan besar juga. Kemudian pengantar, Denmark telah mengembangkan NQF komprehensif yang mencangkup semua jenis dan tingkat kualifikasi yang diberikan dan kualitas yang dijamin oleh otoritas publik. Pekerjaan pada kerangka kerja dimulai pada tahun 2006 dan dibangun secara langsung di atas kerangka kualifikasi untuk pendidikan tinggi yang ditetapkan pada tahun 2006 dan 2007. Implementasi kerangka kerja 8 tingkat ini merupakan proses yang bertahap, yang berlaku dari Juni 2009 ketika proposal kerangka tersebut diadopsi oleh Menteri Pendidikan, Menteri Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi, Menteri Kebudayaan, hingga Menteri Urusan Ekonomi dan Bisnis. Tujuan kebijakannya yaitu kerangka tersebut mendukung pengembangan sistem pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran yang transparan tanpa jalan buntu. Itu mendukung kemajuan peserta didik terlepas dari pembelajaran mereka sebelumnya, usia, atau situasi pekerjaan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai deskriptor pada kerangka kualifikasi nasional negara Denmark. Negara Denmark sendiri terdapat 8 tingkat yang diadopsi untuk NQF, ditentukan dari pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi. Deskriptor tingkat Denmark telah didasarkan pada sejumlah sumber yang berbeda, termasuk dari hasil pembelajaran yang ada dalam kurikulum dan program, deskriptor IQF, dan deskriptor Bologna. Mereka telah dirancang agar relevan dengan berbagai jenis kualifikasi, baik secara teoritis maupun secara praktis. Dan berikut menekankan deskriptor pengetahuan, keterampilan, kompetensi. Baik, yang pertama yaitu ada tentang pengetahuan. Jenis pengetahuan yang terlibat yaitu pengetahuan tentang teori atau pengetahuan tentang praktik. Kemudian pengetahuan tentang subjek atau bidang dalam suatu profesi. Kemudian kompleksitas pengetahuan. Kemudian ada tingkat kerumitan dan seberapa dapat diprediksi atau tidak dapat diprediksi situasi di mana pengetahuan tersebut dikuasai. Kemudian memahami kemampuan untuk menempatkan pengetahuan seseorang dalam suatu konteks. Misalnya, pemahaman diungkapkan ketika menjelaskan sesuatu kepada orang lain. Kemudian ada keterampilan. Nah, untuk keterampilannya sendiri yang terlibat itu ada praktis, ada kognitif, kemudian ada kreatif atau komunikatif, kemudian ada kompleksitas pemecahan masalah, kemudian pemecahan masalah keterampilan ini dapat diterapkan dan di kompleksitas tugas. Kemudian ada komunikasi, kemudian ada komunikasi yang diperlukan, kemudian ada kompleksitas pesan, dan juga ada kelompok sasaran mana dan dengan instrumen apa. Dan untuk kompetensi sendiri yaitu ruang yang untuk bertindak, kemudian jenis konteks terkait pekerjaan atau studi di mana pengetahuan dan keterampilan dibawa untuk bermain. Kemudian ada tingkat ketidakpastian dan perubahan dalam konteks ini. Kerjasama dan tanggung jawab, kemampuan untuk bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan pekerjaan orang lain, dan kompleksitas situasi kooperatif di mana seseorang terlibat, sedang belajar, kemampuan untuk bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri dan pembelajaran orang lain. Kemudian ini merupakan tabel dari tingkat deskriptor dalam NQF negara Denmark. Untuk yang pengetahuan, jenis dan kompleksitas, dan memahami, kemudian untuk yang keterampilan ada jenis penyelesaian masalah komunikasi, dan untuk kompetensi sendiri ada ruang untuk bertindak, kerjasama, dan tanggung jawab pembelajaran. Ya, pada dasarnya deskriptor ini digunakan untuk membahas kualifikasi penuh dan tambahan. Peran kualifikasi tambahan sangat penting untuk pendidikan orang dewasa dan untuk melanjutkan pendidikan dan pelatihan kejuruan.
Kualifikasi tambahan dapat berupa suplemen tambahan pada kualifikasi, bagian modul atau entitas independen yang tidak terkait dengan kualifikasi lainnya. Pendekatan hasil belajar diterima secara luas di semua segmen pendidikan, dan pelatihan dan semakin banyak digunakan untuk mendefinisikan dan menggambarkan kurikulum dan program. VET memiliki tradisi yang kuat dan mendefinisikan kualifikasi dalam hal kompetensi, tetapi pendidikan tinggi dan berbagai bagian pendidikan umum juga mengalami kemajuan. Akan tetapi, diakui bahwa pemahaman tentang pendekatan hasil belajar di semua tingkatan perlu dilakukan pendalaman, misalnya dengan mengembangkan pedoman yang sudah ada. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai deskriptor pada kerangka komunikasi nasional yang saya pilih, yaitu negara Denmark. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.